Hello students, bertemu dengan saya Sir Ricardo dalam pelajaran Seni Budaya. Kenapa Seni Budaya? Karena sekarang kita akan melakukan persiapan untuk ujian sekolah mata pelajaran Seni Budaya. Seluruh cabang seni akan diujiankan pada ujian sekolah ini. Ada seni musik, seni tari, seni rupa, dan juga seni teater. So, kalian semua harus mempelajari hal tersebut. Minggu ini kita akan mempelajari mengenai seni musik. Minggu depan, kita akan mempelajari mengenai seni rupa. Dan minggu depannya lagi, kita akan mempelajari mengenai seni tari. So, selamat belajar. Dalam seni musik, Sir akan menjelaskan 3 hal penting, yaitu yang pertama, teori dasar musik, yang kedua, musik tradisional Nusantara, dan yang ketiga, musik mancanegara. Nah, untuk pertemuan kali ini, Sir akan menjelaskan mengenai teori dasar musik. Seni musik adalah seni yang disampaikan melalui media suara manusia atau suara alat musik. Istilah musik berasal dari bahasa Yunani yaitu musikos, yang diambil dari salah satu nama dewa Yunani. Musikos dilambangkan sebagai suatu dewa keindahan dan menguasai bidang seni dan keilmuan. Terdapat 10 elemen dasar musik. Apa saja itu? Check this out. Yang pertama adalah suara. Aspek-aspek dasar suara dalam musik biasanya dijelaskan dalam tala, dalam bahasa Inggris yaitu pitch atau tinggi rendah nada. Durasi, yaitu berapa lama suara ada, intensitas, dan timbre atau warna bunyi. Yang kedua adalah timbre, merupakan kualitas atau warna nada yang sangat dipengaruhi sumber bunyi dan cara bergetarnya. Yang ketiga, nada. Nada adalah bunyi yang beraturan, yaitu memiliki frekuensi tunggal tertentu. Nada dapat diatur dalam tangga nada yang berbeda-beda. Istilah nada sering dipertukarkan penggunaannya dengan not, walaupun kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki perbedaan. Yang keempat, ritme. Merupakan pergantian panjang pendek, tinggi rendah, dan keras lembut nada atau bunyi dalam suatu rangkaian musik. Yang kelima, notasi. Nada dalam not dibedakan bentuknya menjadi 3, yaitu yang pertama, not angka. Merupakan not yang dilambangkan dengan angka, misalnya 1 yaitu do, 2 yaitu re, dan seterusnya. Not angka dibedakan menjadi 3, yaitu oktav tinggi, oktav sedang, dan oktav rendah. Yang kedua adalah not huruf. Not yang dilambangkan dengan huruf, misalnya C, D, E, F, dan seterusnya. Notasi huruf dibedakan menjadi 5, yaitu oktav kecil, oktav bergaris 1, oktav besar, oktav kontra, dan sub kontra. Yang ketiga adalah not balok, merupakan sistem penulisan lagu atau karya musik lainnya yang dituangkan dalam bentuk gambar. Not balok didasarkan pada para nada dengan lambang untuk tiap nada menunjukkan durasi dan ketinggian nada tersebut. Yang keenam adalah melodi, merupakan serangkaian nada yang bervariasi pitch dan durasinya yang membentuk suatu ide musikal yang terdengar menyenangkan. Yang ketujuh, harmoni, merupakan elemen musik yang diwujudkan dari 2 atau 3 suara yang dibunyikan secara bersama-sama dengan cara yang beragam dari kombinasi keterhubungan nada-nada pada sebuah lagu. Kedelapan, birama, merupakan gerak melodi yang teratur dalam sebuah lagu atau karya musik. Garis birama adalah garis yang dituliskan secara tegak lurus dengan para nada yang berfungsi untuk membatasi antar ruang birama atau bar yang satu dengan ruas birama yang lainnya. Bar atau ruas birama adalah ruas yang terdapat di antara 2 garis birama. Bar berfungsi untuk menuliskan not sesuai dengan birama yang dipergunakan. Nilai not dalam suatu bar selalu sama. Contohnya, birama 2/4. Artinya, tiap birama terdiri atas 2 ketukan. Contohnya lagu Hari Merdeka, Cici Periuk dari Kalimantan Barat, Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, Manuk Dadali dari Jawa Barat. Yang kedua adalah birama 3/4. Artinya, tiap birama terdiri atas 3 ketukan. Contohnya, Burung Kakak Tua dari Maluku, Tumpi Wahyu dari Kalimantan, dan Lisoy dari Tapanuli. Yang ketiga adalah birama 4/4. Artinya, tiap birama terdiri atas 4 ketukan. Contohnya, Bungong Jempa dari Aceh, Butet dari Tapanuli, Injit-injit semut, Ayam dan Lape dari Sumatera Barat, dan Jali-jali dari Jakarta. Yang keempat ada birama 6/8. Artinya, tiap birama terdiri atas 6 ketukan. Contohnya, naik-naik ke puncak gunung. Yang kesembilan adalah tempo, merupakan ukuran kecepatan birama lagu. Semakin cepat suatu lagu dimainkan, maka semakin besar juga nilai tempo dari lagu tersebut.
Yang ke-10, dinamika. Merupakan tanda untuk memainkan nada dengan volume nyaring atau lembut. Dinamika merupakan unsur yang paling kuat menunjukkan perasaan yang terkandung dalam suatu komposisi musik. Dinamika dinotasikan dalam singkatan sebagai berikut. F untuk forte, FF untuk fortissimo, FFF untuk forte fortissimo, MF untuk mezzo forte, P untuk piano, PP untuk pianissimo, PPP untuk piano pianissimo, MP untuk mezzo piano. Semakin keras itu adalah crescendo dan semakin lembut itu adalah decrescendo. Untuk keterangan lebih lengkap dapat kita lihat dalam gambar di samping. Dalam nada terdapat istilah tangga nada. Secara umum, tangga nada terbagi menjadi 3, yaitu Yang pertama, tangga nada mayor. Dalam teori musik, skala mayor atau tangga nada mayor adalah salah satu tangga nada diatonik. Skala ini tersusun oleh 8 not. Interval antara not yang berurutan dalam skala mayor adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Sebagai contoh, tangga nada mayor adalah C, D, E, F, G, A, B, C kres. Ciri-ciri tangga nada mayor bersifat riang gembira, bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do, dan mempunyai pola interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Yang kedua, tangga nada minor. Dalam teori musik, tangga nada minor adalah salah satu tangga nada diatonik. Tangga nada ini tersusun oleh 8 not. Interval antara not yang berurutan dalam tangga nada minor asli adalah 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Sebagai contoh, tangga nada A minor adalah A minor, B minor, C minor, D minor, E minor, F minor, G minor, dan A minor aksen. Tangga nada minor dapat dilihat sebagai mode musik ke-6 dalam tangga nada mayor. Tangga nada minor kadangkala dianggap mempunyai bunyi yang cenderung lebih sedih dibandingkan dengan tangga nada mayor. Ciri-ciri tangga nada minor bersifat sedih, kurang bersemangat, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La sama dengan A, dan mempunyai pola interval 1 setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Yang ketiga adalah tangga nada pentatonik. Skala pentatonik atau tangga nada pentatonik adalah suatu skala yang terdiri 5 nada untuk setiap oktavnya. Penta atau 5 dan tonik adalah nada. Jadi, nada pentatonik ini menghilangkan nada keempat dan nada ketujuh untuk tipe A, dan nada kedua dan nada keenam untuk tipe B, dari 8 nada setiap oktavnya. Diatonik itu dari C, D, E, F, G, A, B, C aksen merupakan satu oktav. Pentatonik A tipenya C, D, E, G, A, C tanpa F dan B. Pentatonik tipe B nadanya C, E, F, G, B, C aksen tanpa nada D dan A. pada saat bernyanyi, suara manusia dibedakan menjadi yang pertama, sopran yang merupakan suara tinggi pada wanita. Yang kedua, alto yang merupakan suara rendah pada wanita. Yang ketiga adalah mezzo sopran yang merupakan suara yang terletak di antara suara sopran dan suara alto. Yang keempat adalah suara tenor, yaitu suara tinggi pada pria. Yang kelima adalah suara bass, yaitu suara rendah pada pria. Dan yang terakhir, yang keenam adalah bariton yang terletak di antara suara tenor dan suara bass. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur dasar notasi balok. Apa saja itu? Yang pertama adalah garis paranada. Garis paranada terdiri dari 5 garis. Dimulai dari yang bawah ya hitungnya. Ini garis 1, 2, hingga paling terakhir garis 5. Dan juga terdiri dari 4 spasi. Spasi adalah jarak di antara 2 garis. Ini adalah spasi 1, hingga terakhir ini adalah spasi 4. Lalu setelah itu adalah kunci dasarnya. Ini disebut kunci dasar clef G. Lalu ada juga notasinya. Notasinya ada bisa seperti ini, dan nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu setelah itu ada garis pembatas. Ini adalah namanya garis birama atau garis pembatas ya. Garis birama. Nah, pada akhir itu disebut garis penutup. Terdiri dari 2 garis vertikal. Ini adalah garis penutup. Berfungsi untuk mengakhiri sebuah rangkaian notasi dalam sebuah partitur. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk-bentuk notasi atau not. Jika dia simbol seperti ini bentuk notnya, maka disebut not penuh dengan nilai ketukan 4. Nah, ini adalah tanda istirahat ya.
Jika seperti ini, maka dia beristirahat 4 ketuk. Ini untuk 2 ketuk, ini tanda istirahat 2 ketuk dengan nama not setengah dengan nilai 2 ketuk ya. Lalu ini dengan nilai 1 ketuk, ini dengan nilai setengah ketuk, dan ini dengan nilai 1/4 ketuk. 1/4 ketuk nama notnya not 1/16, setengah ketuk nama notnya not 1/8, 1 ketuk nama notasinya not 1/4, 2 ketuk nama notasinya not setengah, dan 4 ketuk nama notasinya not penuh. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara penulisan notasi balok dasar. Notasi dasar adalah Do sama dengan C. Yang pertama kita buat dulu clef G-nya, ya. Do sama dengan C. Di mana letak C-nya atau Do-nya? Do-nya ada di bawah garis pertama diberi garis bantu. Ini adalah Do. Re naik. Setelah garis ada spasi. Ini adalah Re. Mi tepat di garis pertama. Ini adalah Mi. Fa ada di spasi 1. Fa. Sol ada di garis kedua. La ada di spasi kedua. Si ada di garis ketiga. Di garis ketiga, tangkai notasi boleh ke atas atau boleh juga ke bawah. Apabila dia ke bawah, tangkainya berada di sebelah kiri badan not ya. Ini adalah Si. Lalu Do, kalau sudah di atas garis ketiga, tangkai notasi wajib ke bawah. Ini Do tinggi. Begitu juga seterusnya. Ini Re tinggi dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Do, Re, Mi, Sol masing-masing 1 ketuk. La, Si masing-masing ada 2 ketuk ya, karena setelah La ada titik, hitungannya 2 ketuk. Do ada 4 ketuk karena setelah Do ada 3 titik, jadi dia menjadi 4 ketuk. Do tadi terletak di mana? Terletak di garis bantu pertama. So, Do kita tulis ini karena 1 ketuk, simbolnya seperti ini, garis bantu. Re di sini di atas Do. Mi terletak di garis pertama. Lalu Sol, Mi, Fa, Sol, maka dia di garis kedua. Setelah 4 ketuk, di sini ada garis biramanya, garis pembatas antara birama yang satu dengan birama selanjutnya. Lalu La di sini. Kenapa dia berwarna putih? Karena dia 2 ketuk. Tadi simbol untuk 2 ketuk adalah warna putih ya. Lalu setelah itu Si di sini, bebas mau tangkai ke bawah atau ke atas. Saya mau ke atas ya. Lalu setelah itu Do ada di sini karena dia 4 ketuk, maka simbolnya seperti ini tanpa tangkai. Jangan lupa diberikan garis penutup berupa 2 garis vertikal. Baiklah, demikian video pembelajaran persiapan ujian sekolah mata pelajaran seni budaya minggu ini. Minggu depan, kalian akan mempelajari materi cabang seni, yaitu seni rupa bersama Serjati. So, see you next week!